mengajar di S1, S2, S3 sehingga ada beberapa mata kuliah juga yang di luar expertise saya yang diminta untuk mengajar seperti Internet of Things, kerancangan percobaan gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat ingin apa ya, ingin sit in, ingin sharing, boleh juga hubungi saya. Nomor HP nanti bisa kalian dapatkan dari PJ ya, PJ mata kuliah di kelas A maupun B maupun C ya. Nah, untuk mata kuliah ini, jadi mata kuliah pilihan, kalau info dari Bulia adalah mata kuliah ini mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 4 ya. Nanti kita akan belajar apa dengan Bulia? Itu akan belajar mengenai biota laut yang berkhasiat obat, kemudian komponen kimianya dari biota laut tersebut yang bisa kita jadikan sebagai bahan obat. Lalu eh, kita nanti juga akan membahas biota lautnya itu dari tumbuhan, hewan, maupun yang kecil-kecil ya, mikroorganismenya. Nanti pada pertemuan dengan Bulia juga akan diajarkan tentang ekstraksi maupun isolasi senyawa dari biota laut serta aktivitas biologisnya untuk aplikasi dari bahan alam laut yang berasal dari biota laut ini ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah dengan keterampilan khusus, teman-teman bisa melihat ini ada dari A sampai I. Jadi ini adalah breakdown dari materi yang akan kita pelajari di semester ini ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Nanti dengan saya dari pertemuan 1 sampai 7, setelah itu UTS, lalu dilanjutkan dengan Bu Dr. Lia Puspita ya. Kebetulan beliau dulu waktu S3 itu adik kelas saya ya, Bu Lia itu. Atau, oh ya, betul adik kelas saya, beliau angkatan 2017, saya 2016. Oke, slide saya berubah ya, sudah bergeser ya. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Halo, Iya, bisa ya. Sekarang saya iya, lanjut slide berikutnya. Jadi eh, pada kuliah kita mungkin nanti saya akan mix ya. Jadi pada pertemuan minggu ini kita bergabung, bergabung lewat Zoom meeting ini 3 kelas, kelas A, B, C. Nanti mungkin pada pertemuan berikut-berikutnya, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk bergabung, saya bisa mengadakan per pertemuannya masing-masing ya. Jadi bisa sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi, yaitu Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kita perlu perhatikan juga pada tanggal-tanggal yang mana ini ya, kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kalau di hari Senin seperti ini, jam 7 malam, teman-teman pastinya akan masih dalam suasana berbuka puasa dan sholat tarawih nanti kalau sudah masuk puasa ya. Sehingga nanti kita akan eh, cek kembali kalau misalnya kita masih bisa mengadakan perkuliahannya di jam normal, maka kita akan laksanakan sesuai jadwal kelas masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah sebaran dari materi yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan tentang pengantar dulu ya. Setelah itu baru ke tanaman laut, ciri-cirinya dan juga penggolongannya. Baru ke hewan laut, kemudian ke mikroalga, makroalga, kemudian baru ke yang paling kecil-kecil lagi, mikroorganisme. Lalu bagaimana cara kita mengambil sampel dari laut dan mempreservasinya ya. Setelah itu baru nanti akan masuk dengan
ekstraksi senyawa dan lain-lain dengan Bulia ya. Jadi pada pertemuan ketujuh ini kalau dilihat tanggalnya itu nanti mendekati Lebaran. Jadi nanti kalau kuis kita masih bisa via online ya kalau kuis ya. Jadi siapkan saja catatan dan juga ininya ya konsentrasi penuh dalam mengikuti kelasnya sehingga nanti teman-teman tidak kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti di akhir perkuliahan. Gitu. Oke, dari timeline yang ini ada yang ingin bertanya mungkin? Ada mungkin juga satu kali pertemuan nanti kalau memungkinkan teman-teman bisa datang ke Undip ya untuk melihat alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi bahan hayati laut dan juga untuk menghandle ya mengerjakan sampel-sampel kecil seperti mikroorganisme kita ada beberapa alat-alat yang mendukung. Ada yang ingin bertanya untuk timeline ini? Ada yang keberatan mungkin? Tidak ada ya? Oke, nanti komunikasi saya dengan para PJ ya untuk jadwal pada Direkam. pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak kita sudah punya kesepakatan untuk online ada di Senin malam untuk eh, sesi sesi pada waktu bulan Ramadan nanti kita akan set kembali ya, sesuaikan. Oke, malam-malam ini kita dihadapkan dengan gambar ini. Ada yang belum pernah ke pantai? Sudah pernah semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya. Ada yang bisa kalian dapatkan di pantai apa? Kira-kira? Coba bayangkan ketika kalian berada di pantai. Apa yang kalian bisa lihat dan temukan? Apa? Yang paling mudah, bintang laut, Bu Nanda. Bintang laut ada apa yang bisa kalian peroleh di pantai? Atau kalian hanya main air? Eh, pohon kelapa, terumbu karang, pasir, ya. Banyak hal yang rumput laut juga ya. Di sini ada yang bisa menyelam, bukan menyelami hatimu ya. Ada yang bisa menyelam atau Tidak bisa. snorkeling? Oh tidak, tadi ada yang jawab tidak. Jadi belum ada yang punya sertifikasi menyelam ya di sini ya. Oke. Untuk snorkeling biasanya nanti kalau kita wisata itu Opo akan iki di lah? atau dipandu oleh Eh, tour guide-nya ya. Ini ada yang ketik kalau sama coach bisa ya. Jadi ada yang memandu biasanya dipinjamkan alat-alat untuk snorkel seperti kaca ya, Google namanya, terus pin ya, untuk kalian bisa eh, oh ya Bu Anin maaf suaranya terlalu kecil Bu. Bentar coba karena device-nya ini kadang auto ini ya berpindah-pindah gitu. Bentar.
Oke, cek suara saya sudah terdengar. Sudah, Bu. Terdengar lebih baik atau semakin jauh? Sudah lebih baik. Lebih baik, Bu. Oke, ya. Jadi tadi teman-teman sudah melihat ya bahwa ada banyak yang bisa diperoleh di pantai ini dan kita nanti akan eh, kalau bisa menyelam itu akan sangat baik, tapi kalau tidak biasanya juga ada tour guide yang bisa memfasilitasi kalian ya untuk eh, melihat-lihat bawah laut. Biasanya dipandu kalian masih menggunakan apa safety jacket ya untuk bisa dari turun dari kapal dan eh, melihat keindahan di bawah laut ya. Nah, ada apa selain yang tadi kalian sudah sebutkan? Kita perlu melihat bahwa di Indonesia ini kita punya potensi yang luar biasa sebagai ini adalah gift ya, gift dari Tuhan yang tentunya patut disyukuri oleh eh, masyarakat di Indonesia ya, warga negara Indonesia, bahwa 3/4 dari luasan yang ada di Indonesia ini dikelilingi oleh air, perairan, dikelilingi oleh laut ya. Kita juga dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah kepulauan terbesar setelah ini terbesar ya karena ada 1.904.000 kilometer. Setelah itu ada Madagaskar dan setelah ketiganya ada Papua New Guinea. Kemudian di garis pantai kita juga punya garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Nah, dengan eh, kekayaan alam tersebut dan posisi letak geografis yang strategis, kita memiliki banyak hal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikelola mestinya ya. Di sini sebagai sumber protein hewani jelas ya karena dari alam, dari laut kita bisa mendapatkan banyak jenis ikan. Tidak hanya satu jenis tapi berbagai jenis ya. Baik itu dari ikan, udang, piting, rajungan ya, semua hewan laut banyak yang bernilai ekonomis yang kita bisa eh, manfaatkan sebagai sumber protein hewani. Nah, selain itu, kita juga menjadi pemasok 10% komoditas perikanan dunia. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa selain potensi ikan tadi yang sangat tinggi ya, kita juga punya 37% spesies ikan terumbu karang. Itu ikannya saja ya, belum termasuk karangnya dan juga hewan asosiasi lain yang hidup di ekosistem terumbu karangnya. Nanti kita akan pelajari di materi hewan laut ya. Jadi di sini kita sangat beruntung karena di daerah Sulawesi, Bali, dan timur ini ya, ini adalah merupakan segitiga terumbu karang terbesar atau the Triangle Coral Reef. Nah, di area ini yang saya tandai merah-merah itu merupakan biodiversitasnya sangat tinggi ya, berkaitan dengan ekosistem terumbu karangnya karena masuk ke daerah the Triangle Coral Reef ya. Jadi sebagian besar jenis ikan maupun jenis karang yang ada di dunia itu terletak di the Triangle Coral Reef. Nah, selain itu tadi kita bisa melihat hal yang lain adalah di peta yang sebelah kanan teman-teman ya. Di sini ada peta Indonesia juga. Kalau kita lihat ini adalah sumber daya ikannya baik yang di eh, budidayakan mau di keramba, di brackish water atau di tambak maupun di kolam.
kolam air tawar ya. Seperti kalau di kolam air tawar kan ada nila, ikan mas gitu ya, lele dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu kita cermati adalah di seagrass beds, coral reef, dan juga hutan mangrove. Ada yang sudah pernah ke hutan mangrove? Kalau di Semarang paling dekat kemana? Aerokoco. Iya, sudah ada yang familiar ya. Walaupun bukan anak perikanan dan ilmu kelautan, teman-teman kan juga bisa eh, tetap me- merasakan ya ambience atau atmosfer dari kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di pesisir ya. Seperti tadi jogging track mangrove biasanya, kemudian seagrass bed itu adalah padang lamun. Ada yang pernah melihat padang lamun atau baru pertama kali mendengar? Baru pertama kali. Wah, baru pertama kali ya. Kalau koral sudah sering. Karang, Sudah, Bu. oke, berarti yang agak agak kurang familiar nih di lamun ya, seagrass ya. Teman-teman tahu nggak bedanya seagrass sama seaweed? Ada yang tahu? Kan sea itu laut, grass itu apa? Rumput. Rumput. Seagrass itu rumput laut bukan? Rumput laut yang bukan kita kenal sesungguhnya ya. Nanti kita akan mengetahui perbedaan antara seagrass dan seaweed dari perkuliahan kita pada eh, bahan alam laut ini ya. Nah, ada yang tahu padang lamun itu terletaknya di mana? Di sebelum mangrove. Jadi kita bicara dari darat ke laut ya. Seagrass atau lamun ini berada di mana teman-teman? Di sebelum mangrove, setelah mangrove, atau setelah karang? Kira-kira di mana? Sebelum mangrove berarti lebih ke darat, atau setelah mangrove berarti ada di pesisir ya, atau setelah karang, semakin jauh dari daratan. Yang mana? Kira-kira yang mana? Nggak kelihatan ya ini ya gambarnya yang di Indonesia ini tuh peta Indonesianya ya terlalu kecil ya. Nggak ada yang berani jawab. Menebak kira-kira ada di mana, lebih dekat ke arah darat atau ke arah laut atau di tengah-tengah? Ke arah laut, Bu. Lebih jauh ke arah laut ya. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Ini ada yang ngetik setelah mangrove. Oke, ada yang setuju dengan Safira atau lebih ke arah laut? Kita saksikan ya. Nah, di mana kira-kira Padang Lamun? Di tengah-tengah ya. Kita mencoba untuk melihat ini ya, karena kali ini dalam mata kuliah bahan alam laut, sehingga saya perlu memperkenalkan tiga ekosistem penting yang ada di pantai yang nantinya kita akan eksplorasi bahan alam lautnya ya, bahan alamnya. Yang paling dekat dengan daratan itu adalah mangrove ya. Mangrove ini pohon besar ya, jati yang punya akar
akarnya kuat ya. Ini kadang-kadang juga bisa untuk apa? Menjerat sampah-sampah yang dari darat ya. Orang berpikir bahwa di mangrove itu sumber penyakitnya gitu. Padahal justru eh, perannya sangat penting teman-teman ya, karena dia menjadi biofilter juga ya, sebagai pemerangkap sedimen, kemudian berperan juga dalam eh, nutrient cycling ya. Jadi biogeokimia yang ada, siklus biogeokimia yang ada di ekosistem mangrove ini sangat tinggi. Kemudian eh, organik material ekspor di sini juga untuk menahan bahan-bahan organik ya, supaya tidak semakin banyak yang ada ke laut, karena kita ketahui bahwa tingginya anthropogenic activity atau kegiatan aktivitas manusia yang ada di darat itu menghasilkan polutan. Nah, polutan polutan ini harus bisa difilter oleh alam supaya tidak semakin banyak yang lolos dan kemudian mencemari kita. Gitu. Makanya peran mangrove ini selain juga untuk ini ya, sebagai mereduksi ya polutan-polutan, juga untuk menahan dari badai seperti yang ada di kawasan Demak gitu ya. Itu ada satu yang kemudian terjadi pengikisan, menjadi hilang ya, karena adanya ancaman dari gelombang laut ya. Nah, peran mangrove di sini sangat penting karena beberapa pantai utara kita ya yang ada di Jawa Tengah ini itu di ada mangrove-nya secara alami, tetapi karena tingginya tingginya permintaan terhadap udang waktu tahun 80-an itu menyebabkan banyak konversi lahan besar-besaran dari mangrove ke tambak ya, sehingga mangrove-nya habis, tambaknya sudah tidak produktif setelah 10 tahun, 20 tahun berproduksi, kemudian kesehatan lingkungan menjadi tidak terkendali ya, akhirnya yang terjadi adalah tadi hilangnya beberapa daratan ya, itu yang kemudian digalakkan kembali restorasi ya, atau penanaman kembali dari mangrove. Siapa yang di sini pernah ikut tanam mangrove? Biasanya diadakan banyak oleh ini ya, CSR dari perusahaan-perusahaan, dari Pertamina, dari bank gitu ya, dari banyak sekali NGO juga yang menginisiasi penanaman mangrove di pesisir pantai ya. Nah, selain itu juga berperan sebagai tempat migrasi para spesies, terutama ikan ya. Ada beberapa ikan yang dia bisa bermigrasi ke arah darat untuk reproduksi. Jadi hanya bisa di daerah yang airnya payau atau airnya tidak memiliki salinitas yang setinggi yang ada di laut. Itu beberapa hewan seperti ikan sidar, kemudian ada juga rajungan ya, itu membutuhkan mangrove di situ. Kemudian larva ekspor. Nah, yang seagrass ini ada setelah ekosistem mangrove. Jadi biasanya di tepi pantai, di daerah intertidal atau pasang surut. Jadi kalau kalian ke Pulau Panjang, ada yang rumahnya Jepara.
Nggak ada. Ya, yang pernah ke Pulau Panjang itu biasanya di dekat dermaga itu ya. Kalau kalian datang waktu pasang, maka kalian akan melihat hamparan seperti rumput-rumput ya, rumput-rumput liar. Jadi ada beragam spesies untuk seagrass atau lamun sebetulnya, tapi orang orang kalau melihat seperti sampah kalau dia terkena turbin dari motor perahu ya, karena rusak, tanaman tersebut rusak. Nah, ini nanti kita akan pelajari dia di tanaman ya, jenis tanaman di laut yang kita bisa ambil potensinya sebagai bahan obat. Nah, perannya juga eh, sama seperti ekosistem mangrove ya. Dan yang paling sensitif itu adalah di coral reef. Karena kalau suatu ekosistem terumbu karang yang lebih jauh ke arah laut ya, itu mengalami kerusakan lingkungan, misalnya tumpahan minyak ya, atau tingginya bahan organik dari eh, kegiatan aktivitas di pesisir, misalnya ada resorts gitu ya, tempat wisata yang pembuangannya langsung ke arah laut tanpa ada eh, instalasi pembuangan air limbahnya, maka itu akan mencemari langsung ke koral dan itu akan menurunkan jenis-jenis yang hidup di sana karena hampir sebagian besar karang itu sensitif terhadap kondisi yang tercemar gitu ya. Dan di karang ini banyak sekali ditemukan biota-biota asosiasi ya yang hidup di terumbu karang. Makanya teman-teman kalau pas lagi snorkeling ya lihat ke bawah gitu banyak ikan warna-warni itu adalah salah satu hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang. Jadi terumbu karang itu kira-kira terumbu karang tuh hewan apa tumbuhan ya? Bukan. Ada yang bisa jawab? Ada yang Tumbuh. bisa menebak mungkin? Atau batu ya? Karena bentuknya Tumbuhan. keras gitu. Tumbuhan, Anastasia tumbuhan ya. Ada lagi yang, oh tumbuhan, ya ya ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Serlita menjawab hewan, Bernanda hewan. Ini menarik ya, ada dua kubu ya, tumbuhan dan hewan. Nanti kita akan pelajari ya di pertemuan berikutnya. Artinya ini sudah semakin meningkatkan rasa keingintahuan teman-teman ya. Jadi koral itu ada yang jawab tumbuhan, ada juga yang jawab hewan gitu. Nanti kita akan jawab pada pertemuan mendatang ya. Saya boleh dijawab sekarang apa besok aja teman-teman supaya nggak penasaran. Mau dijawab sekarang apa besok? Aja, Bu. Sekarang, Biar Bu. bisa biar bisa tidur ya. Iya, karang itu Sekarang, Bu. jadi Sekarang. karang itu termasuk hewan ya. Hewan teman-teman. Jadi kalau yang melihat bahwa ini waktu snorkeling kok kelihatan kayak batu gitu ya, batu yang berwarna-warni gitu. Karang itu bukan tumbuhan tetapi hewan ya, hewan. Nanti kita akan melihat eh, dia hewan termasuk hewan apa? Hewan vertebrata kah? Apa avertebrata kah? Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada materi selanjutnya. Nanti kalau kita sudah jam 8, tolong di info ya teman-teman. Kadang-kadang saya bisa berkelanjutan atau lupa waktu.
ya. Jadi nanti di remind kalau sudah hampir habis. Kayaknya masih panjang ya. Ini masih jam 7.15 kan? Baru 15 menit atau sudah berapa jam ya ini ya? Hmm. Ya, sambil makan malam boleh ya bawa piring dan masih bisa kalau kelas online ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu eh, kapan penelitian tentang bahan obat dari laut diteliti di Indonesia? Jadi mulainya itu adalah ketika alat scuba itu sudah dikenalkan atau ditemukan ya. Jadi penemuan dari scuba equipment itu sendiri di tahun 70-an. Dan menurut informasi dari BRIN ya, pertama kali diteliti itu di tahun 1972 ya. 1972 kalau kita mengambil sampel tidak seperti di darat ya. Jadi kenapa kemudian obat-obatan yang ada di sekeliling kita yang kita manfaatkan itu berasal dari terestrial atau darat? Karena memang tidak butuh teknik khusus ya untuk mengambil bahan-bahan yang ada di daratan, tetapi untuk di laut ini lingkungannya sendiri juga berbeda ya. Kita lebih banyak hidupnya di darat, bukan di laut, begitu ya. Sehingga butuh alat khusus yang untuk bisa mengambil sampel dari laut ya. Jadi tidak bisa langsung dipetik ya, seperti kita mengambil tanaman apa kalau tanaman herbal yang ada di darat itu seperti temulawak ya, kemudian mengkudu, meniran itu semua bisa kita ambil menggunakan tangan kita ya. Tapi kalau di laut kita butuh equipment khusus sehingga itulah sebetulnya yang masih berpeluang besar ya untuk kita bisa temukan obat-obat baru yang ada di laut karena masih sangat sedikit yang dilaporkan terutama dari Indonesia. Ini kita sebagai orang Indonesia ya harus gigih nih dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini untuk digunakan sebagai obat-obatan. Karena kalau bukan kita ya, lalu siapa lagi ya? Karena kalau dilihat sebetulnya lebih banyak peneliti asing yang meneliti bahan obat yang berasal dari Indonesia ini. Nah, mestinya kan kita ya sebagai anak bangsa menghasilkan obat yang berasal dari alam kita sendiri. Nah, kita obat-obatan lebih banyak dipasok dari luar kan? Itu yang kemudian memang perlu kegigihan ya oleh para peneliti di Indonesia. Karena pertama sumber daya alamnya tinggi, kemudian masih banyak yang belum diidentifikasi, belum banyak diekstraksi, belum banyak digunakan gitu sehingga perlu semakin banyak lagi penelitian berbahan dasar dari laut gitu, laut Indonesia. Nah, kalau kita melihat di gambar yang atas ini adalah contoh produk-produk herbal ya yang dimanfaatkan, yang bisa dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk tablet, kapsul ya, maupun sediaan-sediaan yang tentunya kalian sudah pelajari di farmasi ini ya. Kalau kalau saya belajarnya tentang ini kan tidak sedalam teman-teman ya, karena saya lebih banyaknya ke eh, lautnya ya dibandingkan dengan ini cara membuat itu menjadi obat. Nah, ini yang kita menjadi tantangan adalah kalau misalnya terjadi pencemaran
secara besar-besaran atau masif ya. Sedangkan kita belum banyak mengetahui eh, kegunaan atau fungsi atau jenis yang ada di laut kita. Nah, itu adalah kerugian yang sangat luar biasa ya. Sehingga memang harus mulai fokus, mulai concern ya untuk memanfaatkan laut kita ini agar semuanya bisa di paling tidak 75% lah bisa di inventarisasi ya jenis-jenisnya, kemudian kegunaannya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang di bawahnya ini ya gambar dari marine, marine invertebrate atau vertebrata laut atau hewan yang tidak punya tulang belakang ya disebutnya sebagai avertebrata. Ini ada golongan ubur-ubur nih yang di atas ya, yang punya mantel seperti payung ya, punya tentakel. Itu adalah ubur-ubur. Pasti kalau kalian ke laut, kadang-kadang bertemu hewan yang transparan seperti seolah-olah itu plastik, padahal itu adalah hewan. Nah, itu adalah jellyfish ya namanya ya. Sebagian besar ada beracun ya teman-teman. Dan justru racunnya itu juga yang kita bisa teliti. Ini masih sangat minim ya teman-teman untuk penelitian tentang jellyfish khususnya di Indonesia itu masih sangat minim. Padahal kita bisa memanfaatkan molekul atau senyawa yang ada di dalam tubuh dari jellyfish ini untuk digunakan sebagai obat ya. Kemudian ada sotong, ada squid. Kalau kita ke SpongeBob itu ya, ada Squidward ya. Ini juga ada squid ya. Ada yang eh, octopus, ada juga yang cumi-cumi yang kalian makan ya, tersaji di meja makan. Itu eh, juga bisa dimanfaatkan sebagai selain bahan pangan ya, senyawa-senyawa yang ada di dalamnya juga bisa kita teliti. Nah, kalau yang bentuknya seperti eh, apa ranting-ranting ini adalah jenis gorgonian ya. Jenis masih masuk ke dalam karang, tapi dia masuk ke Alcyonaceae, jadi soft coral yang eh, bukan yang hard coral seperti yang terumbu karang yang dia punya kalsium karbonat yang sangat eh, besar atau banyak gitu ya. Kalau ini bentuknya dia eh, seperti ranting atau cabang-cabang. Itu adalah kelompok Gorgonia. Ya. Kemudian ada spons, ini spons. Kemudian spons. Jadi SpongeBob itu adalah salah satu film kartun ya yang diinisiasi oleh marine biologist. Jadi memang bukan yang apa ngarang-ngarang banget gitu ya, tetapi itu juga ada scientificnya yaitu memang ada hewan di laut itu namanya spons ya. Jadi ini ada barrel spons, jadi bentuknya seperti drum gitu. Dia semakin besar itu semakin tua umurnya. Kemudian ini ada yang berbentuk tabung ya, tub ya. Jadi bentuk spons pun juga beragam-ragam. Ya, tidak hanya satu jenis. Bahkan kalau kita di Indonesia ini masih sangat mungkin adanya spesies baru dari spons karena kita biasanya dia hidup menempel di karang ya. Itu masih sangat banyak sekali yang belum diidentifikasi. Kemudian si anemon ini yang kalau teman-teman lihat film Finding Nemo, nah itu dia berlindung di anemon ya. Itu adalah hewan laut juga. Ini ada lobster ya. Kita kenal mahal sekali ya.
Kemudian ada beberapa jenis shrimp atau udang laut ya. Ada kepiting juga ya. Kemudian ada cacing juga di laut itu juga ada cacing yang berasosiasi dengan spons bahkan karena cacingnya terlalu banyak ya di jaringan spons itu bisa menimbulkan warna. Jadi sesungguhnya si sponsnya itu transparan tapi karena ada cacingnya itu dia menjadi berwarna warna agak kuning gitu karena ada cacing-cacing di dalam jaringan tubuhnya. Kemudian ini ada bintang laut tadi sudah disebut teman-teman ya. Salah satu teman kalian ada juga yang berduri itu biasanya apa kita sebutnya? Ada yang pernah kena bukan tumbuhan ini hewan. Hewan ini kalau ke pantai si urchin ada yang tahu? Bulu Bulu babi. babi ya. Bulu babi ya teman-teman ya. Nama lokalnya kita kenal sebagai bulu babi. Jadi kalau kita kena bulu babi itu kadang kita katanya harus dikencingi, betul nggak Bu? Gitu ya. Nah itu karena juga bulu babi ini dia potensi juga sebagai bahan obat teman-teman. Nanti kita akan melihat ya pada pertemuan berikutnya membahas tentang beberapa marine invertebrate yang penting, yang paling banyak diminati, yang paling banyak diteliti, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai obat gitu ya. Nah, terlepas dari hal ini semua, ternyata orang Indonesia, terutama di pesisir, itu juga sudah banyak sekali memanfaatkan eh, bahan-bahan yang berasal dari laut kita ya. Contohnya ini yang tadi Amanda dari Lampung, ini nggak tahu nih deket apa jauh nih dari rumahnya ya. Ada di Desa Bumi di Prasena Utama, Kabupaten Tulang Bawang. Ini masyarakat yang tinggal di sana menggunakan mangrove ini, tumbuhan mangrove ini sebagai beberapa kepentingan, beberapa khasiatnya itu sebagai penurun kolesterol, untuk stamina, biasanya untuk para pria ya, meningkatkan vitalitas gitu kan. Kemudian mencegah rematik, mempunyai antioksidan tinggi sebagai antiseptik, kemudian penurun panas. Nah, ini biasanya disampaikan turun-menurun ya dari nenek buyutnya gitu ya. Kalau kamu panas, ambil berapa daun yang ada di situ, berapa helai, kemudian direbus, rebusannya diminum dan seterusnya gitu ya. Selain mangrove juga em, karang itu akar bahar itu juga dimanfaatkan ya oleh masyarakat di pesisir untuk sesuai dengan kepercayaan yang ada di daerah masing-masing karena eh, berbeda daerah itu pemanfaatannya pun berbeda ya. Seperti itu. Sehingga ini menjadi sebuah kearifan lokal atau lokal wisdom yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Sebetulnya walaupun tidak diekstraksi atau diolah lebih lanjut di suatu industri farmasi gitu ya, itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di pesisir. Kalau kalau di darat itu kita yang paling umum misalnya itu ya tanaman toga itu ya yang para ibu-ibu PKK itu biasa diminta untuk menanam di setiap wilayahnya ya.
supaya nanti kalau misalnya ada yang diare, sakit perut, nah itu kan itu juga menjadi bagian dari local wisdom ya yang sebetulnya bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu bahan untuk zat aktif yang dimanfaatkan jadi suatu obat tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang obat, kita maka perlu untuk mengetahui ini ya, jenis bahan aktif yang ada dalam suatu tadi, bahan alam tadi. Bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Mau yang mana yang kita mau cari tahu lebih dalam, karena ada yang namanya metabolit primer, ada yang namanya metabolit sekunder. Jadi kita mau mengarah kemana nih ya? Karena kalau bahan alam maka itu adalah yang tergolong ke dalam metabolit sekunder atau secondary metabolite ya. Karena metabolit primer ini umumnya senyawanya masih digunakan untuk kelangsungan hidup dari suatu organisme. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan ya. Itu metabolit primernya digunakan untuk metabolisme dari eh, tubuhnya gitu ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, asam nukleat. Namun untuk beberapa bahan pangan memang yang dicari itu asam aminonya misalnya. Itu berarti lebih ke metabolit primer. Tapi yang untuk kita pelajari di bahan alam laut ini, kita spesifik ke metabolit sekunder ya. Kenapa metabolit sekunder? Karena umumnya senyawa yang dihasilkan oleh organisme di sini, di secondary metabolite ini digunakan untuk pertahanan diri, kemudian untuk melawan predator ya, untuk menarik pasangan. Jadi bukan senyawa-senyawa yang digunakan untuk kepentingan tumbuh dan berkembang ya, tapi justru untuk bagaimana dia bisa mempertahankan diri, seperti misalnya tadi ya sengatan, racun, itu yang sebetulnya kita ingin kaji senyawa apa yang ada dalam eh, racun atau apalagi tadi sengatan itu yang kita ingin teliti yang bisa bermanfaat misalnya untuk menjadi anti nyeri ya. Itu tentunya akan berguna. Anti nyeri itu biasa kita bisa eh, aplikasikan dengan spray ya, bisa kita menggunakan injeksi untuk kalau spray biasanya kalau ada cedera. Nah, anti nyeri itu sangat diperlukan ya. Kalau diinjeksi bius gitu ya, itu juga membutuhkan untuk operasi ya, misalnya seperti itu. Nah, jenis metabolit sekunder sendiri itu juga sangat beragam. Makanya kita akan mengenal dengan kalau tumbuhan itu fitokimia ya. Biasanya uji fitokimia, kita harus mengetahui apakah senyawa itu termasuk dalam terpen kah, alkaloid kah, flavonoid kah, steroid kah, gitu ya, polipeptida. Nah, itulah yang kemudian kita pelajari dia di bahan alam ini atau dikenal juga sebagai natural product gitu ya. Eh yang berikutnya ini adalah bagaimana proses pemanfaatan bahan alam menjadi obat. Nah, tadi kan saya ceritakan tentang local wisdom ya, bagaimana itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun tentunya itu belum sesuai dengan dosis, belum tahu efek sampingnya ya. Kalau digunakan terus-menerus itu dampaknya seperti apa, kita nggak tahu kalau itu berupa obat herbal.
karena belum dikaji lebih lanjut. Dia akan mengenai jaringan mana ya, akan tertimbun di bagian organ yang mana kita nggak tahu, sehingga perlu untuk mengetahui atau memanfaatkan dia menjadi obat yang dikaji. Nah, ternyata untuk bisa menjadi sebuah obat itu tidak gampang, teman-teman. Jadi tidak hanya kita berhasil menemukan manfaat kayak tadi ya, obat penurun panas gitu ya. Nah, obat penurun panas itu senyawanya apa dulu gitu. Kita harus tahu, dia harus presisi senyawa itu apa, kemudian dosisnya berapa. Semakin rendah dosis, maka itu akan semakin efektif suatu obat ya. Karena tidak akan menimbulkan apa? Akumulasi yang secara terus-menerus dikonsumsi itu akan biasanya berdampak pada suatu organ. Misalnya kalau kita terlalu konsumsi tinggi dosis, biasanya yang kena bagian tubuh yang mana, teman-teman? Organ mana? Organ mata kah? Organ ginjal kah? Organ paru-paru kah? Kalau kita konsumsi obat yang terus-menerus, biasanya bagian mana yang terdampak? Ginjal dan Ginjal. paru. Iya, ya. Jadi kita kan nggak tahu tadi konsumsi obat herbal itu akan berdampak tidak kepada organ sekresi kita, ekskresi kita, yaitu salah satunya ginjal, seperti itu. Sehingga memang untuk menjadikan suatu senyawa itu sebuah obat tidak 1-2 tahun gitu ya. Ternyata di sini membutuhkan paling tidak 10 tahun minimal, itu paling cepat. Sehingga kalau kalian lihat di gambar yang piramida terbalik ini, bahwa pada stage 1 kita kita biasa di drug discovery, ini kita bisa menemukan banyak sekali senyawa aktif misalnya ya. Kita penelitian dari tahun pertama sampai tahun ketiga, misalnya jenis senyawanya ini A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita masuk ke preklinis yang kita akan menguji cobakan kepada mencit gitu ya, hewan coba kita. Ternyata ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ini kemudian mereduksi ya menjadi 250 senyawa saja. Baru kita masuk ke pengembangan di klinis ya. Nah, ini yang kita harus melibatkan pasien dengan penyakit tertentu, misalnya cancer. Berarti kita juga butuh probandus atau untuk uji coba adalah pasien-pasien yang terkena kanker ya. Cancernya cancer apa? Kalau kita senyawanya untuk cancer payudara misalnya, berarti adalah khusus spesifik terhadap pasien yang cancernya adalah payudara. Nah, ini kita akan melihat tadi dari tikus, kemudian diuji cobakan ke human gitu kan. Ini pada klinis 1, tahap 1 ini aman tidak untuk human ya. Kemudian bagaimana efektivitasnya, kemudian ini baru skala kecil, nanti dilanjutkan ke skala besar dan juga tingkat keamanannya ini juga dikaji lebih lanjut. Sehingga jika sudah masuk ke tahap 4 ini, maka tinggal masuk ke eh, untuk kebijakan atau regulasi ya, izin terbit, izin edar, atau untuk mengkomersialisasikan senyawa tersebut menjadi sebuah obat. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya, ini eh, para peneliti di John Hopkins Bloomberg School dari eh, Public Health ini mengamati bahwa uji coba yang gagal pada fase 1 atau 2 ini menghabiskan 6 juta dolar. Nah, kalau sudah masuk ke fase 3, karena ini pasien yang dilibatkan juga semakin banyak,
sehingga bahan Ini kan baku obatnya juga semakin besar, maka kerugiannya bisa sampai 77 juta dolar ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan bagaimana perjuangan untuk bisa menghasilkan satu jenis obat ini ya. Pengembangannya membutuhkan dana yang besar, effort yang besar juga ya, dan keteguhan dari peneliti tersebut karena tanpa kegigihan dan juga keinginan yang kuat dalam meneliti senyawa tersebut, maka ketika sampai di drug discovery ini, dia akan berhenti dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini memang yang menjadi kendala para peneliti Indonesia adalah di sumber dana ya, teman-teman ya. Sehingga kalau kadang juga ada perusahaan farmasi yang ada di luar negeri gitu ya, tertarik untuk memberi apa investasi ya atau eh, memberikan dana untuk pengembangan obat yang ada di Indonesia, tetapi kadang-kadang juga nanti hak patennya diambil oleh mereka karena dananya itu kan dari mereka. Nah, ini kalau memang yang Indonesia mana ya? nantinya concern untuk menghasilkan obat dari alam kita sendiri, alam Indonesia, maka kita perlu membutuhkan atau memerlukan dana yang Di mana sih? tidak main-main gitu. Jadi kalau dana Dinker ya? kita untuk Aduh, penelitian di saja situ, terlalu Pak. kecil, maka Bagus kita cari mustahil di untuk samping. bisa menghasilkan suatu obat dengan Empuk itu. paten dari Indonesia karena sebagian besar obat yang kita konsumsi saat ini yang ada di generik itu ya maupun yang paten itu Oh, gitu, kita kalau itu. paten belinya dari luar negeri ya teman-teman. Nah, Iya. ini tugas kita bersama ya kalian Ini kalau untuk aku. dan kita semua untuk bisa bagaimana menghasilkan suatu obat yang berasal dari Indonesia gitu. Kan enak sih kayak kamus Nah, nambah. ini apa Ya. ini? Ah, Apakah sudah ada obat yang berasal dari laut, Bu? Itu pertanyaannya. Sudah ada ya, teman-teman ya. Tapi dari Indonesia bukan. Sejauh ini belum ada yang dari Indonesia ya, teman-teman. Tapi sebetulnya sudah ada penelitian yang misalnya baru sampai tahap praklinis itu mestinya sudah ada di Indonesia, tapi belum sampai berhasil menjadi sebuah obat, khususnya untuk laut ya. Nah, ini kalian bisa melihat di tabel yang sebelah kiri ini, ada status klinisnya, ada nama kelompok senyawanya, ada apakah dia bahan alam, apakah turunan, ya, ada diperoleh dari organisme apa, kemudian biosintesisnya itu dari mana, kemudian biosintetik kelasnya dari apa, targetnya kemana, dan penyakit yang ditangani oleh senyawa itu apa, gitu ya. Kita bisa melihat di sini yang paling banyak itu sebagai anti cancer ya, anti cancer. Selain juga ada antivirus, kemudian untuk nyeri ya, kemudian hipertrigliseridemia. Ini kalau trigliseridnya tinggi bisa pakai omega 3 acid ethyl esternya. Si Schizophrenia itu kalau hilang ingatan itu ya, itu bisa pakai ini nih, derivatif dari cacing. Nah, pada gambar yang sebelah, nah ini kan teman-teman lihat ya organismenya ini dari laut nih, dari spons, dari eh, Konsnili itu seperti keong ya. Kemudian spons lagi ikan, kemudian tunicata. Tunicata itu dia
eh, invertebrata laut juga ya, asidian ini. Kemudian cacing, jamur, moluska. Moluska itu seperti bivalvia atau kerang itu masuk ke moluska. Nudibranch ini gastropoda laut ya. Nudibranch itu seperti piaraannya SpongeBob ya. Apa itu namanya, siput ya, siput laut itu nudibranch. Kemudian di sini ada bakteri juga unikit. Nah, saya menunjukkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh dari senyawa sitarabin sudah approve oleh Food Drug eh, Administration yang ada di US ya untuk eh, anti cancer. Ya, ini single dose vial bentuknya seperti ini. Dosisnya sudah jelas ya. Juga metabolismenya jelas, ekskresinya kemana itu juga jelas. Dia keberadaannya di dalam tubuh itu juga sudah dipastikan ya. Efeknya itu sekitar 10 menit, kemudian 1 sampai 3 jam itu dia akan hilang gitu ya. Makanya kalau kadang kita kadang juga minum obat itu tidak boleh bersamaan gitu ya. Ada ketentuan-ketentuannya ya. Masing-masing obat itu juga berbeda. Nah, kalau kita herbal kan dosisnya kita belum ketahui ya. Kemudian efeknya di dalam tubuh juga kita belum kaji. Nah, itu yang perlu menjadi concern kita sebetulnya untuk walaupun herbal ya karena tadi ya masih crude ekstrak sudah menjadi sesuatu gitu. Itu yang di Indonesia yang sejauh ini banyak dikembangkan itu baru dia di tingkat crude ekstrak. Ini adalah zikonotit. Zikonotide ini dari konснил tadi sebagai anti nyeri sudah dikembangkan oleh perusahaan farmasi ini ya. Yang di bawah itu adalah eribulin. Eribulin ini trade names-nya, nama dagangnya adalah halaven. Ini untuk juga anti cancer ya. Nah, kalau kita bentuk yang tadi sediaan obat atau obat gitu ya, itu adalah berasal dari senyawa tunggal, teman-teman ya, yang kita bisa melihat struktur kimianya. Ini saya penelitian kemarin waktu S3 juga meneliti jamur, senyawa jamur yang bisa berpotensi sebagai antibakteri. Itu juga saya meneliti sampai menemukan atau mempurifikasi, memurnikan sampai dapat senyawa tunggal yang gambarnya struktur kimianya itu kita bisa ketahui. Nah, itu baru yang namanya penelitian untuk bisa dikembangkan jadi obat. Kadang-kadang kita sudah menemukan senyawa seperti ini kalau misalnya dosisnya belum bagus ya, terlalu tinggi baru bisa menghambat suatu pertumbuhan bakteri atau baru bisa dosis yang tinggi untuk tadi anti cancer itu maka akan ditinggalkan atau tidak bisa dilanjutkan untuk ke arah praklinis dan seterusnya tadi karena semakin besar dosis maka dampaknya terhadap kesehatan khususnya manusia itu juga akan semakin berbahaya gitu ya. Tapi semakin rendah dosis maka itu juga akan semakin bagus. Sehingga kita ketika drug discovery pada tahap eksplorasi itu kita harus mendapatkan
senyawa yang betul-betul excellent yang bisa kita kembangkan menjadi obat yang eh, serendah mungkin dosisnya, seefektif mungkin khasiatnya seperti itu. Itu baru bisa kita gunakan sebagai obat. Nah, kalau kita yang kita kenal di Indonesia nih, ini yang eh, salah satu bahan alam tapi dari darat ya, yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi sejauh ini ada stimu ya. Itu adalah ekstrak herbal dari meniran. Nah, ap- ap- apakah ini eh, teruji klinisnya sampai mana? Saya belum belum pelajari lebih lanjut ya. Mungkin teman-teman akan ada di kuliah lain lagi yang akan menguji keamanan suatu produk gitu ya. Tapi bukan di materi kita kali ini gitu. Kemudian ada jadi kapsul, ini dari makroalga ya, sodium alginat, kemudian Golgi Gamat itu terkenal dari teripang ya, timun laut gitu. Itu digunakan juga sebagai produk-produk herbal. Selain itu juga banyak sekarang skincare ya. Kalau cewek-cewek ini biasanya sangat rajin ya melihat atau melihat review-review dari skincare ya. Berasal dari mana, bahannya apa, aman tidak untuk kesehatan. Karena kalau yang kita kenal skincare itu yang paling dihindari adalah dari bahan merkurinya ya. Itu. Nah, ini nih yang dari bahan laut, ada dari seaweed, ada dari sedimen bahkan ya, yang Jeju Island itu, yang di Korea itu ya, bahan-bahan dari laut itu banyak. Dari mikroalga juga ada gitu. Nah, itu sangat berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut ya bahan alam ini. Nah, bagaimana dengan eh, lembaga yang berperan dalam mendukung hilirisasi produk? Karena kalau kita tadi meneliti saja, tetapi tidak ada support system yang mendukung untuk bisa diterbitkannya izin edar, maka tentunya tidak bisa ya. Jadi akan stuck di atau jalan di tempat gitu. Sehingga perlu lembaga-lembaga setidaknya ada peran dari Kementerian Kesehatan RI ya, karena kita juga sebetulnya selain bahan alamnya yang sangat tinggi, kita juga dihadapkan dengan penyakit khas yang ada di daerah tropis. Jadi belum tentu ya peneliti yang dari luar sana mereka concern terhadap dengue atau penyakit DB itu ya. Kemudian penyakit-penyakit tropis lainnya seperti cikungunya dan lain sebagainya itu kalau di Eropa, US itu nggak ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Itu adanya ada di daerah tropis. Nah, itu kesempatan emas bagi kita ini ya untuk bisa mencari solusi dari permasalahan atau penyakit-penyakit tropis yang neglected disease ya, dikenalnya oleh istilah dari kedokteran itu neglected disease, jadi penyakit-penyakit terabaikan yang ada di tropis meskipun itu tidak menjadi momok yang cukup serius, artinya tertinggi, tetapi juga sebetulnya menggerogoti gitu ya, menjadi penyakit lokal yang mematikan juga, yang tidak bisa kita abaikan juga sebetulnya. Selain Kemenkes ada BPOM, itu juga sangat diperlukan. Nah, selain BPOM, izinnya ke BPOM itu adalah peran serta para peneliti yang ada di BRIN ya,
kalau dulu LIPI ya, sekarang melebur di BRIN, kemudian juga di universitas maupun pendidikan tinggi yang bidangnya adalah ke arah farmasi dan obat-obatan ini. Atau mungkin ada yang lainnya, silakan kalau ada yang punya pendapat juga diperbolehkan ya teman-teman ya. Nah, oke itu dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, kita bisa eh nonton video bersama ya. Bagaimana suatu obat itu diambil dari laut. Ini saya akan share presensi juga teman-teman. Jadi yang sudah hadir jangan lupa untuk mengisi presensi supaya kehadiran kalian nanti bisa saya laporkan juga ke program studi ya. Nanti ini sebelum kita akhiri, saya ada buka sesi diskusi. Barangkali ada yang mau tanya sambil saya mau buka videonya ya. Ada yang mau tanya? Kalau pertemuan pertama biasanya belum ada, Bu, gitu ya. Bu, maaf izin bertanya. Ya, Oh, silahkan maaf apa sebelumnya Bu, pertanyaannya? maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sinyalnya jelek. Oh iya, gimana Hilda? Jadi tadi kan dikatakan bahwasanya untuk pengambilan sampel bahan laut itu kan membutuhkan alat yang khusus. Nah, kalau misalnya kita mau meneliti sesuatu yang ada di bahan laut itu, kan kita nggak mungkin ngambil sendiri nih, Bu. Apakah ada lembaga yang mensupport atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya ya Hilda ya, sangat baik dan tentunya tadi juga menjawab penasaran Hilda ya, bahwa bahan hayati atau khususnya di laut itu masih berpeluang besar untuk diteliti. Tapi cara ngambilnya gimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu gitu ya. Nah, sebelum saya jawab, Nanda ada apa tanya ya? Ada pertanyaan apa ya? Izin bertanya, Bu, apakah kalau misal kita mau mengekstrak atau memfraksinasi suatu dari bahan laut, apakah ada standarisasinya seperti di obat bahan alam, Bu? Ya, maksudnya dari tanaman itu biasanya kan ada kayak kadar kadmiumnya berapa, terus kadar timbalnya berapa, atau standarisasinya lah istilahnya. Apakah dari bahan laut itu adakah standarnya atau memang sama dengan tumbuhan atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih juga Nanda. Ya, yang pertama saya akan jawab Hilda ya bahwa eh, sebetulnya untuk lembaga kita bisa berkolaborasi dengan eh, NGO-NGO yang ada di bidang marine ya. Itu umumnya mereka punya enumerator ya. Enumerator itu yang biasa menghitung biodiversitas yang ada di laut seperti karangnya, ikannya itu ada enumerator khusus yang diterjunkan ke alam ya untuk mendata setiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa join atau bertanya ke seperti WCS, kemudian WWF gitu ya. Itu mereka pasti punya diver penyelam khusus. Nah, mereka ini pasti dibekali oleh pengetahuan tadi marine ya, kelautan. Kalau diminta mengambilkan spons misalnya, rata-rata mereka sudah bisa ya, sudah tahu. Apalagi kalau misalnya di briefing terlebih dahulu itu juga akan sangat lebih baik. Atau kalau tidak, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di perikanan dan kelautan ya karena kita bisa tekniknya tinggal nanti
Kita ambil sampelnya lalu kita teliti bersama gitu ya. Sebagian besar mahasiswa di Perikanan dan Ilmu Kelautan juga punya punya sertifikasi selam. Makanya kalau teman-teman uh, mencoba untuk mengikuti PKM gitu ya, program kreativitas mahasiswa, itu bisa juga kolaborasi dengan teman-teman yang ada di FPIK. Undip khususnya kalau Semarang ya, kalau di luar Semarang juga ada beberapa universitas yang punya perikanan, walaupun tidak semuanya punya perikanan dan ilmu kelautan. Karena hanya sekitar berapa ya? Kalau di Indonesia itu sekitar masih terbatas perikanan dan ilmu kelautannya. Jadi tidak seperti ilmu-ilmu pendidikan yang umumnya lebih banyak tersebar di seluruh universitas. Itu pertanyaan untuk Hilda. Jawaban untuk Hilda, apakah sudah bisa diterima atau mungkin masih kurius lagi, Hilda? Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Nah, pertanyaan untuk Nanda, saya jawab bahwa kalau bahan tadi yang seperti di tumbuhan ya, kita punya batas-batas tertentu untuk cemaran logam berat. Standar di bahan alam laut ini saya sebetulnya belum punya atau belum ada panduan atau pedoman khusus mengenai itu ya, karena memang untuk eh, penelitian di Kita terestrial itu bakalannya bareng terus gak jauh sih? lebih lama dibandingkan Di dengan kelasnya. yang ada di laut ya. Mungkin besok di pertemuan berikutnya saya akan coba carikan ya Nanda. Sepengetahuan saya sih belum ada, tetapi mungkin saya yang terlewat atau memang belum ada, memang benar-benar belum ada karena tadi perkembangan penemuan obat di terestrial itu jauh lebih tua dibandingkan dengan yang ada di laut sehingga pun di terestrial juga sudah sangat banyak polutan dibandingkan di laut ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa cemaran-cemaran seperti logam berat itu juga tidak boleh ada di bahan obat kita ya. Entah itu dari darat maupun dari laut itu tentunya tidak ada, tetapi pedoman untuk standarnya berapa minimum gitu ya. Itu sampai sejauh ini saya belum pernah membacanya. Itu. Mungkin kalau masih nanti minggu depan coba saya carikan bahannya ada betulan atau memang benar-benar tidak ada, berarti kalau tidak ada itu adalah tugas kita semua. Itu. Itu ya, Nanda ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, ya, sama-sama. Jangan lupa absen ya. Sudah bisa mengisi absen atau jangan-jangan belum saya buka absennya? Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. ini saya buka, saya tayangkan video satu ya tentang penemuan obat ya. Baru setelah itu nanti kita akan akhiri pertemuan kita. Oke, share screen. Bu Anin, maaf, saya tanya lagi boleh nggak? Iya, silahkan. Gimana? Berarti misal kayak minyak ikan itu kan dari cod liver ya, Bu. Itu tuh berarti Mm-mm. nggak ada standarnya berapa, maksudnya omega 3-nya berapa, DHA-nya berapa gitu. Apakah ada terstandarnya apa gimana ya, Bu? Berarti belum ada ya atau gimana ya? Oh, kalau kod ikan itu kan minyak ikan itu nanti saya carikan ya. Itu kan bukan dari apa namanya secondary metabolite ya. Itu kan termasuk primary metabolite. Jadi nanti coba kalau yang ditanyakan Anda adalah minyak ikan atau dari ikan kod ya, yang kita banyak anak-anak balita yang memanfaatkan itu ya untuk pertumbuhannya.
Itu nanti saya carikan. Baik Bu, terima kasih. Ya, pastinya ada kalau standar itu ya untuk mendapatkan yang aman begitu, Bu. Ini muncul ya layar saya di teman-teman ya. Suaranya udah masuk belum ya? Kadang-kadang suaranya belum saya klik. Udah, Bu. Belum. Ya, Bu. Bentar ya. Belum masuk Sudah ya? masuk, Bu. Oh, sudah masuk. Sudah masuk malah saya off-kan lagi. Oke, Write a nggak prescription. lama ya. When you've got a bacterial infection like pink eye or strep throat, your doctor will usually write a prescription for antibiotics to make you feel better. Come from? Most drugs come from flowers. New sources is difficult, and some bacteria have become resistant to the fact that these drugs don't work anymore. The ocean, with its amazing biodiversity, offers many more organisms for scientists to discover and develop new medicines. NOAA scientists have been collecting and studying sponges, corals, and other marine organisms. They and their partners discovered a chemical that breaks down the shield that bacteria use to protect themselves from antibiotics. Used as a helper drug, antibiotics that are no longer effective would once again be able to fight off these resistant bacteria. NOAA scientists have also extracted chemicals from corals and sponges that fight some of the worst infectious bacteria. Scientists make copies of these chemicals in a laboratory. This way, they won't have to constantly harvest corals from the ocean, leaving our marine ecosystems healthy and intact. The ocean may hold the key for finding new medicines, but not if we don't keep it and everything that lives there healthy and pollution-free. Do your part to protect coral reefs. Do not buy coral jewelry or home decor. And when snorkeling, fishing, or scuba diving, be careful to not touch or disrupt coral beds or the sea floor. The next cure could be hidden there. Ya, ini saya share juga teman-temannya video yang tadi bahwa kalau kita ingin mengembangkan bahan obat dari laut itu sangat berpeluang besar ya. Tadi teman-teman bisa lihat ada rotary laborator yang digunakan untuk mengekstrak, kemudian juga bagaimana kita bisa mencegah kerusakan karang dengan tidak membeli bahan yang terbuat dari karang, tetapi sebetulnya juga kita untuk karang sendiri kita manfaatkan juga untuk aquascape ya. Selain di alam itu kan kadang juga dibudidayakan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan mendatang di bagian hewan ya, agar kalian bisa memahami jenis-jenis hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat, salah satunya karang. Gitu. Juga nggak boleh kalau nanti berliburan ya, kemudian snorkeling, itu tidak boleh menyentuh terumbu karangnya karena nanti akan terganggu ya hewan karang tersebut. Sehingga akan bisa sedikit banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Gitu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita tutup pertemuan kita. Sudah tidak ada?
Iya, jadi nanti, oh ya, PPT-nya nanti akan saya bagikan melalui format ya, format masing-masing ya untuk dibagikan melalui grup grup kelas. Nanti saya akan bagikan PDF-nya dan kita akan bertemu lagi pekan depan untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman sehingga supaya kita bisa apa ya berinteraksi secara nyata kan karena kalau ini hanya online kadang-kadang juga nggak banyak yang menampilkan diri, nggak banyak yang bersuara gitu ya. Sedangkan kalau di kelas mungkin bisa lebih hidup lagi. Ini juga belum banyak yang bergabung via online di pertemuan pertama. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang hadir dan lebih aktif lagi kelasnya ya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam hari ini dan mudah-mudahan yang kita belajar ini memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga selalu sehat, sukses untuk perkuliahan di semester ini ya. Saya akhiri, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Recording stopped.